Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafika Haji Kusuma Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertama sampai materi ketujuh yang bisa saya dapat atau saya simpulkan ya. Ini yang bisa saya pahami ya di sini, yaitu mengenai pengenalan data mining big data. Yaitu adapun pengertian data mining menurut tahun 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari segudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstraan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Adapun data mining adalah sebuah teknik yang mengelola data besar dengan adanya campur tangan manusia sehingga dapat memberikan manfaat bagi bisnis atau suatu penelitian dengan bantuan metode algoritma. Nah, yang kedua yaitu mengenai knowledge discovery in database data mining, yaitu di mana data mining sendiri adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery mining in database. KDD, Knowledge Extraction, Data Pattern Analysis, Data Technology, Data Driving, Information Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Jika dilihat pada gambar dalam proses KDD tersebut, banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Dalam proses knowledge discovery in database termasuk melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi, penambangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Adapun fungsi data mining di sini yaitu memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu untuk deskriptif dan prediktif. Fungsi data mining lainnya yaitu characterization, discrimination, association, classification, clustering, outlier, and trend analysis, dan lain-lain. Adapun metode data mining yaitu proses pengambilan data atau tahapan dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, berikut ini adalah prosesnya. Yang pertama data cleansing, integration, selection, yang kedua, yang ketiga data transformation, yang keempat data mining, yang kelima pattern evaluation, yang keenam knowledge presentation. Adapun teknik dalam proses penambangan data yaitu terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data. Apa saja? Yakni yang pertama predictive modeling, database segmentation, link analysis, yang keempat deviation detection, berikutnya nearest neighbor, berikutnya clustering, dan selanjutnya decision tree. Adapun pengelompokan data mining yaitu pengklasteran, dapat Anda baca sendiri, yaitu pengumpulan record, pengamatan atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek. Yang mengklaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam klaster lainnya. Kemudian yang kedua yaitu asosiasi, yang dimana tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Yang ketiga, regresi, memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel lain yang mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Tantangan dalam data mining yaitu ada 7 yang saya dapati, yaitu scalability, besarnya ukuran basis data yang digunakan, dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses, kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Adapun yang keempat yaitu data quality, kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Data ownership dan distribution, siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Proses preservation yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Yang ketujuh streaming data, yaitu aliran data itu sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengolahan data awal processing data. Dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahan awal adalah proses pengumpulan aggregation, penarikan contoh sampling, pengurangan dimensi, pemilihan feature, pembuatan fitur, pendiskretan dan pembineran, dan transformasi atribut. Adapun di sini pengumpulan atau aggregation adalah proses mengkombinasi dua atau lebih atribut atau objek-objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuannya untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Di situ dapat kalian lihat ya, ada tabel transaksi penjualan harian di Indomaret, ada nomor transaksi, nama barang, lokasi toko, adapun tanggal dan harga. Nah, kita dapat melakukan proses agregasi untuk mendapatkan sebuah transaksi, untuk mendapatkan informasi penjualan harian untuk satu lokasi saja, atau untuk melihat transaksi harian satu buah produk saja. Pada proses agregasi, atribut kuantitatif seperti harga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan operasi somasi atau rata-rata. Tujuan dari proses ini adalah pengurangan data, perubahan skala, dan lebih menstabilkan data. Dan selanjutnya yaitu mengenai data, yaitu himpunan data merupakan kumpulan dari objek dan atributnya, merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek, contoh warna mata, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, karakteristik atau fitur. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki. Nah, ini pembeda, distinctness, urutan, order, penjumlahan, addition, perkalian, multiplication. Berdasarkan tipe yang diterima, domainnya atribut dapat dibedakan menjadi yang pertama atribut kategorikal atribut, yang kedua atribut numerik atribut, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada interval dan rasio. Kemudian berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu menjadi atribut discrete dan yang kedua atribut continue. Adapun karakteristik umum himpunan data yaitu dimensionality, dapat Anda baca sendiri ya teman-teman. Nah, di sini sudah sangat jelas ada dimensionality dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Dan poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Adapun sparsity yaitu untuk beberapa dataset, misalkan data dengan figur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Adapun resolution yaitu sifat dari data berbeda dengan resolusi yang berbeda. Adapun record data yaitu data yang terdiri dari sekumpulan rekod yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Data graph itu data yang terdiri dari simpul node dan lusuk. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML link atau dalam W struktur molekul. Adapun data terurut order data yaitu memperhatikan urutan nilai-nilainya. Nah, yang kemudian pada jurnal yang dapat saya simpulkan yaitu mengenai implementasi deep learning pada simulasi autonomous drive menggunakan AirSim, yaitu teknologi autonomous drive itu dibentuk dengan cara menanamkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam mobil. Fungsi A yang ditanam mirip dengan otak manusia, di mana A yang ditanam ini akan menentukan tindakan mobil sesuai dengan input yang diterima, baik yang berasal dari lingkungan di sekitarnya atau yang berasal dari pengemudinya. Al sendiri sebenarnya memiliki beberapa kemampuan, namun kemampuan yang akan diterapkan pada teknologi autonomous drive ini ialah machine learning atau ML, di mana mesin akan berkembang melalui penggunaan data dan pengalaman yang dilalui oleh mesin. Adapun autonomous drive bisa juga disebut autonomous vehicle, self-driving car, driverless car, atau robocar. Ialah sebuah kendaraan yang mampu melihat atau merasakan lingkungan di sekitarnya dan Viola Gunova.
Journal of Software Engineering, Information and Communication Technology Vol 1 Nomor 1 Desember 2020 VV 172618 bergerak sesuai dengan apa yang dirasakan atau dilihat oleh kendaraan tersebut dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pengemudi. Autonomous Drive merupakan gabungan dari berbagai tipe sensor untuk merasakan keadaan sekitarnya, seperti radar, lidar, sonar, GPS, odometri, dan inertial measurement unit, serta kontrol sistem tingkat lanjut memiliki berbagai aplikasi yang dapat digunakan oleh kendaraan untuk perjalanan secara otomatis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan untuk materi dari awal sampai akhir itu. Mungkin banyak kekurangannya, tapi mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan tadi sekiranya dapat membantu untuk wawasan teman-teman ya. Di sini pengenalan data mining, big data, ada knowledge, disiplin database, ada pun data dan kelompok-kelompoknya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.